Allah yang ngasih kita mata. Tapi justru mata yang Allah kasih kepada kita itu, kita pergunakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, kembali kita berjumpa di program obrolan ringan yang penuh faedah, menarik dan asyik dalam program Drabanian Stars. Dan Alhamdulillah, seperti biasa kita akan kembali mengangkat fenomena permasalahan apa yang kita lihat di sekitar kita yang akan kita coba angkat dan bahas bersama guru kita tentunya dalam rangka untuk mencari solusi dan juga arahan terkait hal ini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita kedua guru kita, Al-Ustadz Muhammad Halis Syari'alsi hafidhahullah ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri-Alsi hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustadz, senang sekali bisa berjumpa. Terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman sekalian, kita akan coba angkat ya sebuah fakta yang nampaknya sudah menjadi keumuman di sekitar kita. Dan ini Ustadz, Qadar Mas Syafal, bahaya tontonan nih Ustadz ya, khusus terkait pornografi Ustadz. Ini sebuah fakta di saat pandemi awal-awal Ustadz ya, bagaimana di sebuah situs menyampaikan sebuah situs pornografi itu meningkat kunjungannya Ustadz. Meningkat kunjungannya, kemudian juga tingkat kunjungan traffic dalam seharinya itu meningkat, itu disebutkan di situ 57% meningkat tayangannya. Kemudian juga ini di sebuah negara Italia, dampak WFH sempat menggratiskan tayangan pornografi dan sebagainya, yang itu pun berimbas juga kepada kita. Dan paling menariknya adalah yang kita khawatirnya adalah dampak-dampak tontonan buruk seperti ini yang dulu mungkin mau maksiat perlu effort saja. Kalau sekarang sudah makin mendekat di handphone kita, di laptop kita dan sebagainya. Nah, ingin kita coba angkat sejauh mana sih bahaya dan dampak pornografi yang ternyata dari sisi medis dan psikis saja ini berdampak terhadap kesehatan mental dan psikis ya, kecanduan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pandangan agama Ustaz? Gitu. Ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau kita berbicara tentang masalah pornografi ya, ini memang salah satu momok yang sangat membahayakan buat setiap muslim. Ya. Karena begitu besar gitu loh. Ya, orang kalau berakal ya, muslim berakal, itu pasti nggak pakai ragu-ragu. Hukumnya nonton porno ini haram. Ya, nggak akan ada yang rela mengatakan bahwa hukumnya itu boleh-boleh aja. Ya, nggak bisa. Ya, karena di samping itu ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat An-Nur ayat ke-30, Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka laki-laki yang beriman kepada Allah untuk menjaga pandangan mereka. Begitu juga di ayat berikutnya Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Begitu juga untuk para perempuan yang mukminah, jaga pandangan-pandangan kalian. Nah, ini perintah nih dari Allah nih, jaga pandangan. Maka pada saat dia menonton film-film porno atau gambar atau semi porno atau wanita seksi atau cowok-cowok yang kiranya akan menggairahkan para wanita ini, maka ini tandanya dia tidak menjaga pandangan dia. Ya, dan ini merupakan sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga firman Allah yang mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Makanya zina ini dosa yang cukup spesial lah bahasanya ya, dosanya di hadapan Allah tuh karena ngedeketin aja nggak boleh. Itu jalan-jalan kepada zina itu banyak yang menjadikan itu adalah dosa juga. Ya, salah satunya apa? Nonton video-video porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Ya, jadi itu juga merupakan dosa. Nah, ada satu sisi yang biasanya memang dilakukan untuk orang-orang yang nonton tayangan-tayangan yang jorok-jorok ya, porno-porno seperti ini. Kebiasaan mereka adalah pasti nontonnya lagi sendirian. Pasti nontonnya lagi sendirian. Padahal di dalam hadis ya dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsal jibal tihama faja'alaha Allahu haba'an mansura
Allah mengatakan nanti akan ada di hari kiamat umatku, dia pas datang ke hadapan Allah tuh udah membawa pahala sebesar gunung Tihama, sebesar gunung yang besar. Tapi Allah jadikan pahala-pahalanya tersebut, amalan-amalan tersebut habaan manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi nggak dihisab sama sekali, nggak diganjar apapun. Thauban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW nih panik, cemas dia dengar hal ini. Nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sifhum lana, ya, agar kami, berikan kami karakter atau sifat-sifat mereka itu siapa ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk mereka. Ini luar biasanya para sahabat ya, mereka khawatir tentang dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanikum wa min bani jildatikum ya'khudhuna minal layli kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kata Rasulullah SAW, mereka ini ya seperti kalian, ya. Tapi dan mereka di waktu malam tuh juga mempergunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini orang benar gitu loh, ya. Tapi giliran sendiri mereka terobos larangan-larangan Allah. Jadi orang-orang ini kerap bermaksiat di kala sendiri. Kalau lagi nggak sendiri mah enggak. Tapi kalau lagi sendirian, dia kerap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersisa yang memandang dia hanya Allah, maka diberikan maksiat nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini yang kata Rasulullah SAW, dia udah bawa amalan banyak tapi dihapuskan seluruh amalannya. Ya. Dan ada orang pas dibilangin masalah porno dan lain sebagainya, dia bilang kita cuma nonton gitu loh. Kita cuma nonton, kita nggak sampai zina dan lain sebagainya. Maka ini konsep yang begitu buruk ya dalam memandang maksiat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah akan mengazab seseorang dari dosa besar dan dosa kecil. Dari yang terlihat ringan ataupun yang terlihat besar. Maka dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah mengatakan nanti di hari kiamat orang-orang yang kerap berbuat kekejian, berbuat dosa-dosa ini, mereka akan kaget dengan catatan dosa yang Allah miliki. Yang besar ditulis, yang kecil juga ditulis. Jadi maksud saya, siapa yang menganggap bahwa menonton porno itu ringan, itu kan bukan sampai zina, enggak. Allah bakal azab gara-gara itu. Allah bakal azab dengan itu. Dan apa konsep para ulama tentang dosa kecil? La saghirata ma'al israr. Enggak ada cerita dosa kecil kalau dikerjain terus-terusan. Jadinya besar. Innal jibala minal hasa. Itu para ulama. Sesungguhnya gunung yang besar itu terbuat dari batu-batuan yang kecil. Dia kecil-kecil jadi besar. Ya. Maka hati-hati gitu loh. Pula ya, dari buruknya dosa menonton porno ini adalah kufur nikmat kepada Allah. Mata yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada selain kita. Karena ada orang gak bisa ngelihat gitu loh. Maka orang yang paling parah itu pada saat dia memakai apa yang telah Allah berikan justru untuk bermaksiat kepada Allah. Kita ngasih seseorang gitu ya. Kita misalnya ada anak pesantren, kita kasihan sama dia, kita berikan kepada dia HP untuk dia mudah mengakses pelajaran nih misalnya. Tapi ternyata di HP-nya itu malah dia nonton porno bukan mengakses pelajarannya. Kesel gak kita yang ngasih? Pasti kesel gitu loh. Walillahil mathalul a'la, dan Allah lebih mulia daripada itu. Allah yang ngasih kita mata. Tapi justru mata yang Allah kasih kepada kita itu, kita pergunakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini na'udzubillah gitu ya. Dan efek ya untuk orang-orang yang suka nonton porno itu, dia tersiksa pada saat dia nonton, dan kalau nggak taubat dia juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fik. Sekarang orang ini kalau nonton, ya, dia ini nonton sesuatu yang nggak bisa dia gapai. Lu tersiksa dong. Lu pengen, tapi lu nggak bisa gapai. Ini bakal tersiksa, sangat tersiksa dia. Tambah dia nonton, tambah dia tersiksa. Sekarang kalau ada orang dua gitu ya, dua orang, satu di penjara, yang satu lagi penjara. Salah satu rulesnya di penjara itu nggak boleh dimakan, dia bakal kelaparan. Tapi yang satu di penjara nggak makan, tapi di hadapan dia nggak ada makanan. Dibanding sama yang satu lagi, ada makanan depan dia, tapi dia dalam penjara. Dia lapar dan itu ada makanan. Dia mau dapetin makanan nggak dapet. Lebih tersiksa yang mana? Yang ada kan? Nah itu orang sejatinya pada saat dia menonton film-film porno, gambar-gambar porno, ya mau semi, mau porno beneran, mau yang seksi-seksi, kayak gitu keadaannya.
ya, dia itu akan tersiksa selama dia masih melihat kemaksiatan itu. Ya. Maka nggak ada perbincangan nih bahwa ini haram cukup jelas dan ini membahayakan dunia dan akhirat seseorang. Nauzubillah. Masya Allah, dan yang saya sampaikan ya memang terbukti saatnya di mana Qadir Lama Syafa'al banyak sekali yang menggandrungi konten pornografi, kemudian dengan segala macam bentuknya. Bahkan saat sudahlah hijrah, alhamdulillah Ustaz ya, Allah kasih berikan kepada kenikmatan untuk mulai belajar mengenal agama. Di bab yang satu ini ada beberapa teman-teman yang rasa sulit sekali meninggalkannya gitu ya, untuk bisa namanya melepaskan diri dari ya kecanduan dalam tanda kutip gitu, berupaya untuk bertobat, terjerumus lagi. Ini gimana Ustaz terkait bagaimana melepaskan diri dari kecanduan konten seperti ini? Baik. Ini penting ya untuk dibicarakan dan penting untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Setelah tadi paparan yang disebutkan, kita yakin bahwa ini adalah dosa dan bukan dosa yang main-main. Ya, ini betul-betul melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi zina, kita malah mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, kita malah memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bertaubat. Apa itu bertaubat? Bertaubat itu minta maaf. Berikrar kepada Allah bahwa kita sudah melakukan satu dosa, kemudian kita memohon kepada Allah agar diampuni dosa tersebut. Dan kita harus tahu ya bahwa bertaubat dari dosa, konsekuensinya adalah kita menghilangkan dosa dalam 3 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan saat ini, kita hilangkan dosa-dosa tersebut, jangan melakukan lagi. Taib. Kemudian, di masa yang lampau, kita harus hilangkan dosa tersebut. Apa maksudnya? Dengan menyesal. Ya, kita betul-betul menyesal bahwa kita pernah melakukan dosa itu. Yaitu menghilangkan dosa di masa lampau. Kemudian kita hilangkan dosa juga di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan berazam, bertekad bahwa kita nggak bakal kembali lagi. Paham ya? Ini hakikat dari taubat. Yaitu menghilangkan dosa di masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, berhenti dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua, menyesal. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Paham ya? Kalau 3 hal ini dilakukan, maka taubatnya benar. Nah, ini tergantung nih, tadi kan dibilang kecanduan ya. Orang-orang yang kecanduan biasanya dia bertaubat tapi dia tidak bertekad untuk tidak kembali. Paham, ini berbahaya sekali. Ini menjadikan taubat kita itu sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan nih bahwa nonton film seperti itu adalah kecelakaan di jalan raya. Bayangkan seperti itu. Sekarang ada di antara kita yang berharap gitu, kita naik motor, kita naik mobil, ntar nih di depan kita bakal kecelakaan. Nanti sore atau besok kita bayangkan bahwa terjerumus dalam dosa itu seperti itu. Sehingga kita betul-betul gak mau kembali lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang sama. Ya, maka ini adalah 3 syarat taubat yang terpenting. Ya, yang pertama apa tadi? Tidak melakukannya lagi, karena kalau dia masih melakukannya, maka taubatnya percuma. Ya, sebagian ulama mengatakan ajma'al ulama ala annal israr wal ma'siyah diddan. Ala anna taubah wal israr diddan. Para ulama bersepakat bahwa terus-menerus melakukan dosa dan taubat itu 2 hal yang kontradiksi. Gak mungkin kita masih melakukannya, masih kecanduan, tapi kita taubat. Mustahil, gak mungkin terjadi. Jadi kita harus berhenti dulu, stop. Kemudian taubat kepada Allah. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua menyesal. Bahkan sebagai Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Kenapa? Karena penyesalan kata para ulama adalah syarat taubat yang paling penting. Dengan seseorang menyesal, itu biasanya dia bisa taubat dengan jujur. Ya, maksud menyesal adalah betul-betul dari hatinya gitu ya. Ketika dia mengingat dosa tersebut, dia menangis. Ketika dia mengingat dosa tersebut, dia merasa malu, ya merasa dirinya sangat buruk pada saat itu gitu ya. Al-muhim, betul-betul menyesal dari dalam hatinya yang paling jujur gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut.
Nah ini syarat taubat. Kalau kemudian terjerumus dalam dosa tersebut, setelah dia taubat, apa yang harus dilakukan? Bertaubat kembali. Dengan syarat taubat yang tadi disebutkan. Jadi para ulama mengatakan, yang menjadi syarat taubat adalah bertekad untuk tidak kembali. Kalau nanti ternyata kembali lagi, udah bertaubat, sudah bertekad, kemudian kembali lagi, maka dia harus bertaubat lagi. Terus demikian. Dan jangan pernah bosan dalam bertobat. Jangan pernah bosan dalam bertobat. Kalau dia misalnya terjerumus, dia taubat. Kemudian terjerumus lagi, taubat lagi. Ini maksudnya taubat lagi, ingat ya, yang terpenuhi 3 syarat tadi. Tapi kalau taubatnya cuma sekedar taubat, tapi dalam hatinya nanti mau melakukan lagi, ini percuma. Itu bukan taubat namanya. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan bahwa ada seorang hamba yang melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku terjerumus dalam dosa, ampunilah diriku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah Azza wa Jalla, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Ghafartu li abdi, aku ampuni dosa-dosanya. Untuk kedua kalinya si hamba yang sama melakukan dosa yang sama. Dia pun berdoa lagi sama Allah, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku terjerumus dalam dosa, tolong ampuni aku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kata-kata yang sama. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Aku ampuni untuk hambaku ini. Kemudian kata Nabi SAW, hamba ini melakukan dosa untuk ketiga kalinya. Dia pun mengucapkan kata-kata yang sama. Rabbi aznabtu dzamban, ya Allah, aku telah melakukan dosa kepadamu. Maka Allah mengatakan kata-kata yang sama untuk ketiga kalinya. Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang menghapuskan dosa-dosanya. Ghafartu li abdi, aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa. Hendaknya dia melakukan apa yang dia inginkan, terserah dia. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wal Hikam mengatakan, maksud dari terserah hamba apa yang ingin dia lakukan adalah kalau dia terjerumus lagi dalam dosa dan bertaubat lagi, Allah pasti akan kabulkan. Kalau dia terjerumus lagi dalam dosa dan dia bertaubat lagi, maka Allah akan kabulkan lagi taubatnya. Terus seperti itu. Sehingga jangan pernah bosan untuk bertobat. Ini buat yang kecanduan, yang tadi antum sampaikan, jangan pernah bosan untuk bertobat. Terus bertobat, terus bertobat. Dan taubat itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian orang-orang beriman seluruhnya. Wajib, perintah dari Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Orang mau selamat, taubat. Orang mau mendapatkan kebahagiaan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa kita melakukan satu dosa nih. Kemudian kita nggak taubat, dosa kita jadi 2. Pertama dosa yang kita lakukan, kedua dosa karena kita tidak taubat. Ya karena hukum taubat itu wajib. Meninggalkannya haram. Faham antum ya? Jadi taubat itu yang paling pertama. Yang paling pertama adalah bertaubat dan terus mengulang taubat dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa, minta tolong sama Allah supaya kita dijauhkan dari dosa yang satu ini. Ya akhi barakallahu fiik. Ketika kita berdoa kepada Allah, karena kita punya satu dosa yang suka kita lakukan, yang kita candu, masa sih Allah tidak mengabulkan? Sekarang kita minta harta, sama Allah dikasih harta. Kita minta mobil, sama Allah dikasih mobil. Kita minta kesuksesan dalam bekerja, sama Allah dikasih kesuksesan dalam bekerja. Ini yang kita minta sekarang adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Faham itu maksudnya? Jadi Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Terus kita minta, ya Allah mudahkan aku supaya aku bisa menundukkan pandangan. Masa sih gak dikasih sama Allah? Mustahil ya, wallah mustahil. Ini buat teman-teman semua ya, bukan cuma dosa ini, dosa yang lainnya pun demikian. Malas sholat, minta sama Allah. Berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk sholat. Kita punya akhlak yang buruk, minta sama Allah, ya Allah perbaiki akhlakku. Kita punya
sebagian orang nggak bisa puasa, misalnya berat untuk merasakan puasa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berdoa bukan minta dunia, kita lagi minta tentang perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita. Sehingga ini yang kedua, ini pentingnya luar biasa. Ya, bangun malam, sepertiga malam terakhir, angkat kedua tangan. Ya Allah, jadikan aku benci terhadap tontonan-tontonan seperti itu. Jauhkan aku dari hal-hal tersebut. Yang jujur. Betul-betul kita ini mau terlepas dari hal tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, kata Allah, maka katakanlah aku dekat. Allahu Akbar. Apa maksudnya dekat? Kata Allah di lanjutan ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksud dari dekat adalah aku akan menjawab doa hamba yang memohon kepadaku. Ya udah minta sama Allah. Ya, sehingga setiap waktu ijabah berusaha untuk berdoa. Hujan, subhanallah kita lagi hujan sekarang ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita istiqomah di atas jalannya. Amin ya Allah. Nah, itu yang kedua, berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, yaitu memutus segala wasilah yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa tersebut. Ini adalah satu kaidah dalam agama ya, bahwa ada kaidah yang disebut dengan sadduz dzara'i'. Ya, memutus seluruh perkara yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Kita lihat tadi zina. Ya. Antum bayangkan ini dalam Al-Quran luar biasa yang Ustaz Muhammad sebut tadi. La taqrabuz zina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kalian dekati zina. Allah tidak melarang kita untuk zinanya. Tapi apa? Mendekati yang diharamkan. Ini detail banget ya. Ternyata bukan zina yang disebut sama Allah, tapi mendekatnya yang diharamkan. Kenapa? Kalau udah mendekat berbahaya. Makanya lihat perkara zina, subhanallah, yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu banyak celah-celah zina yang sama Nabi SAW disebutkan secara spesifik ini gak boleh. Masya Allah. Berduaan sama perempuan, Ya. ada hadisnya. La yakhluwanna ahadukum bimra'ah illa wa thalithuhuma syaitan. Gak boleh kalian berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dilarang sama Nabi secara spesifik berduaan. Kenapa? Pintu menuju zina. Begitu juga ikhtilat. Campur baur dengan perempuan. Dilarang oleh Islam. Masya Allah. Memandang yang haram. Dilarang oleh Islam. Berjabat tangan, menyentuh wanita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Antum lihat bagaimana pintu-pintu kepada zina ini semuanya ditutup. Kita untuk diri kita pun seharusnya seperti itu. Kenapa kok bisa kecanduan? Sebabnya apa? Oh, Ustaz, Anda belum nikah, Ustaz. Ya udah nikah buruan. Masya Allah. Sesegera mungkin nikah. Kalau memang itu adalah sebabnya. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, kata Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan, maka nikahlah. Lihat, Nabi memanggil siapa kan di hadis ini? Para pemuda. Karena memang gejolak syahwat mereka besar. Ya. Mereka diperintahkan untuk sesegera mungkin. Fa'il lam yastati', kalau dia nggak bisa, belum bisa, apa kata Nabi? Fa'alaihi bisawm. Maka hendaknya dia berpuasa. Fa'illahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng yang akan menjadikan ya, hawa nafsu seseorang itu tertahan. Tayyib. Sehingga ini solusi dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, segera menikah. Kalau memang itu adalah sebabnya. Sebagian orang sebabnya adalah bahwa karena dia sering sendirian. Kalau tidur sendirian, kalau kemana-mana sendirian, sering main handphone sendirian dan lain sebagainya. Ya udah jangan sendirian. Usahakan ketika megang handphone, di sampingnya ada keluarganya, ada teman-temannya, yang dia malu untuk melakukan hal tersebut. Ada lagi sebagian enggak, Ustaz. Karena sebabnya adalah handphone. Ganti handphonenya. Kalau memang handphone itu yang merusak karakter kita, merusak agama kita, menjadikan kita berlumuran dosa, ganti handphone. Gak usah pakai handphone sekalian. Apa dia menteri atau siapa gitu loh? Kok harus pegang-pegang handphone terus? Ya kalau memang ternyata itu adalah sebab menghancurkan dia harus menjauh dari hal tersebut. Sehingga sekarang perhatikan apa yang menjadi sebab dia terjerumus dalam kecanduan.
Apa sebabnya? Hilangkan sebab tersebut. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ketiga, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian yang keempat ini penting juga. Ya, kita banyak-banyak belajar tentang Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha melihat. Ya. Allah itu nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian sebagaimana yang tadi disebutkan Ustaz Muhammad juga, ketika sama teman-teman kita malu, Ya. nggak mungkin melakukannya. Tapi ketika kita bersendirian dan pada hakikatnya bersama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dengan ilmunya bersama setiap makhluknya. Dengan ilmunya bersama seluruh makhluknya. Allah melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Ketika dia tahu tentang ilmu Allah, bahwa Allah Al-Alim. Ketika dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Al-Basir. Jadi dia akan semakin takut. Dan kemudian yang terakhir, ingat ya bahwa ganjaran orang yang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, menahan diri dari hawa nafsu, itu ganjarannya adalah surga. Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bis syahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang sulit. Ya. Dan neraka diliputi dengan hal-hal yang berbau syahwat. Ya, sekarang tinggal pilih. Kalau memilih syahwat, berarti neraka. Kalau memilih berusaha untuk melawan syahwat, sulit, sabar, mati-matian, gak betah, ya itu jalannya surga seperti itu memang. Kemudian dalam surat Al-Mulk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau kita lagi sendirian, ya kemudian mau melihat hal-hal yang haram seperti itu, ingat ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang merasa takut tatkala mereka sendiri, lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu ganjaran untuk orang yang berusaha menahan hawa nafsunya. Ketika sendiri dia nggak mau melihat yang haram, dia berjuang, maka dia akan mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Semoga Allah menolong kita semua ya, dan buat teman-teman yang akan Dan memang mendengarkan. perkara ini terkadang menjadi dilema untuk sebagian anak-anak muda gitu. Iya. Betul. Maka itu dia, ya langkah-langkah yang tadi disebutkan perlu untuk dilakukan. Betul. Ya semoga Allah memberi taufik kepada Betul. semua. Amin rabbal alamin. Dan juga semoga juga Allah sibukkan kita dan teman-teman semua dengan ketaatan saat disibukkan dengan program-program kebaikan. Betul. Sebagian ulama juga menyebutkan bahkan seorang itu seharusnya tersibukkan dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi dia berusaha untuk produktif. Ya. Walaupun bukan dengan sholat, Ya. dengan puasa, tapi coba sibuk. Dia punya kerjaan, dia punya tanggung jawab, dia sibuk dari pagi sampai sore itu ada kegiatan sehingga malamnya dia capek, dia harus istirahat. Itu penting juga tuh. Masya Allah. Disibukkan dengan olahraga juga. Betul, Ya. Jadi aktif, selalu aktif sehingga nggak ada waktu kosong dia harus Ya, kemudian menjadikan dia terjerumus dalam dosa ini. Insya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya adalah tadi sempat disampaikan tentang bahayanya, dan juga satu penyebabnya adalah tadi ya, kesendirian. Kemudian bagaimana tersiksa saat menonton tayangan seperti itu, kan tersiksa menggapai yang belum Nggak saatnya dan memang nggak bisa gitu kan. Walhasil sehingga pelampiasannya adalah kepada keburukan kembali Ustaz. Mungkin terkait onani, mohon maaf, kemudian masturbasi dan sebagainya. Ini seperti apa Ustaz hukumnya dalam Islam? Iya. Barakallahu fikum. Ya, ini hukum onani ini emang dibahas ya oleh para ulama dari zaman dulu. Ya. Salah satunya adalah perkataan Al-Imam Ibnul Arabi dari mazhab Al-Maliki. Beliau mengatakan, wa amatul ulama ala hurmatihi wa huwa al-haqqul ladzi la yanbaghi an yudana Allahu illa bih. Hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah haram. Dan hukum inilah yang harus kita beragama dengan itu. Ya. Bahkan dhahab al-Malikiyah wal Hanafiyah wa Syafi'iyah wa jumhur ulama ila hurmatil istimna. Dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, bahkan Hambali juga, mereka 4 mazhab ini mengharamkan istimna. Istimna itu onani. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan amal istimna'u bil yad fa huwa haramun 'inda jumhuril ulama. Adapun onani dengan tangan, ya dengan tangan dia sendiri, ini haram. Ya, menurut jumhur para ulama dan menurut mazhab Hambali. Ya, menurut mazhab dia. Lalu
ada segelintir orang-orang yang membolehkan hal ini. Ya, ada yang membolehkan hal ini. Segelintir orang membolehkan hal ini. Dikomentari oleh Ibnul Arabi dari mazhab Maliki, beliau mengatakan wa hadza minal khilaf alladzi la yajuzul amalu bihi. Kan orang kan kalau dengar khilaf langsung doyan tuh. Oh, berarti boleh. Khilaf. Ya. Khilaf jadi dalil. Kata Ibnul Arabi dia bilang, dan khilaf ini adalah sesuatu yang tidak boleh diamalkan. Walaita syi'ri law kana fihi nassun sarihun bil jawaz akana dzu himmatin yardahu li nafsih. Kalaupun kita katakan ya, ada dalil jelas nih, boleh. Apakah seorang yang punya akal itu rela melakukan hal itu? Jadi secara manusiawi ini konyol nih perbuatan gitu. Ya, ini perbuatan bukan perbuatan baik, ini perbuatan hina. Ya, perbuatan jelek, ya. Maka ini haram menurut empat mazhab. Pula Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Allah mengatakan, dan orang-orang mukmin itu dasarnya mereka tuh selalu menjaga kemaluan mereka. Ini dasarnya seorang mukmin, dia jaga kemaluannya. Ya, kecuali sama istrinya atau budaknya. Ya. Makanya para ulama dari ayat ini mengatakan kalau seorang suami ya dionanikan oleh istrinya, ini masih boleh. Ya, bukan sendirian tapi dionanikan dilayani oleh istrinya boleh. Faman ibtagha wara'a dzalik. Tapi siapa yang menginginkan selain itu, ya, selain dari istrinya atau selain dari budaknya yang halal itu, maka humul adun kata Allah. Ini orang berlebihan. Makanya dari sini para ulama mengatakan Allah tidak sebutkan di sini bahwa sifat orang mukmin itu kemaluannya itu salah satu caranya adalah dengan onani, enggak. Caranya itu dengan istri sama budak perempuannya. Ya sekarang mah istri lah, ya, sama pasangannya. Allah nggak sebutin yang lain. Yang mengambil jalan selain itu untuk memuaskan syahwatnya adun. Mereka berlebihan. Inilah orang-orang yang onani. Mereka ini orang-orang yang termasuk adun, berlebih-lebihan dalam hal ini. Ya. Begitu juga Allah mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah mengatakan orang-orang yang tidak mampu ya menikah fal yasta'fif, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Dan apakah kita untuk orang-orang yang berpikir memiliki akal ya mengatakan bahwa onani itu sama menjaga kehormatan, menjaga kemaluan? Jawabannya enggak. Ya. Maka sabar menjaga kesucian sampai Allah mengkayakan diri kamu untuk bisa menikah. Masya Allah. Ya. Lalu di dalam hadis Nabi yang tadi udah dibawain juga, ya masyarakat syabab, untuk para pemuda yang sanggup untuk nikah. Tapi kalau nggak sanggup disuruh onani sama Rasulullah SAW. Enggak, fa'alaikum bisawm. Puasa. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada jalan keluar selain apa? Nikah atau puasa untuk para pemuda. Bahkan ya, ini hadis yang salah satu hadis yang luar biasa dalam Bukhari. Hadis bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mereka anak muda. Di satu peperangan. Anak muda datang. Terus bilang ya, bahas kita ya Rasulullah, nastakhsi, boleh nggak kita kebiri aja deh? Kita pemuda, syahwat kita melonjak, tapi kita nggak sanggup buat nikah, kita nggak ada fulus buat nikah, dan kita di sini nih, di tempat orang gitu loh. Nastakhsi, boleh kebiri nggak? Tuh bayangin, dia nawarin kebiri dirinya aja udah Rasulullah, selesai deh jadi urusan, kita nggak bisa. Masya Allah. Thumma rakhasa lana an nankihal mar'ata bithawb. Kemudian Rasul membolehkan kita, kamu nikah aja, maharnya nggak apa-apa, baju aja maharnya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Rasul tuh buat ringan maharnya, yang penting nikah, selamat. Dan Rasul nggak bilang onani aja, nggak bilang. Kebiri nggak boleh, onani nggak boleh, nikah aja. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rajulun syab, saya pemuda, wa ana akhafu ala nafsi al-anat, dan saya khawatir saya kena zina nanti. Karena dia masih muda, ya. Wala ajidu ma atazawwaju bihin nisa, dan saya enggak punya duit untuk menikah. Fasakata anni, Rasul diam. Rasul enggak punya jawaban. Tsumma qultu mithla dhalik. Saya bilang lagi, ya Rasulullah, saya enggak punya duit. Udah, saya mau kebiri aja deh, kata dia. Masya Allah. Subhanallah, ajib. Ya, mau kebiri ini ya akhi, kebiri ini nanti kayak operasi lah bahasa kita sekarang kan, dioperasi. Jadi syahwatnya udah nggak ada nanti, mengurang jauh syahwatnya. Dan ini tentu ini jalan keluar yang lebih sulit daripada onani.
Paham ya? Betul. Kalau memang onani boleh, pasti disuruh onani. Ya, Langsung. betul. Tapi kata Rasul SAW, ya Abu Hurairah, jaffal qalam. Udah, ini ujian buat kamu. Ya, ini ujian buat kamu. Ya, fakhtasi ala dzalika aw dzar. Jadi kata Rasul SAW, kan udah dibilangin. Ya bahasa kita ya, kan udah dibilangin. Jalan keluarnya kalau nggak nikah puasa. Ya. Terserah deh, gitu loh. Rasul bahasanya ke Abu Hurairah. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasul SAW di sini mengatakan kepada Abu Hurairah dengan lumayan kenceng gitu loh. Udah, kamu nggak ada jalan, nggak ada tuh kebiri, nggak ada juga onani. Adanya nikah atau puasa, udah selesai. Ini menunjukkan keharaman yang cukup jelas ya tentang satu ini nih, onani ini, terlebih untuk para pemuda. Dia, oh ini haram. Rasul nggak ngasih loh rukhsah kepada Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah mintanya apa? Rasul boleh onani nggak? Nggak nanya. Kan lebih gampang onani. Abu Hurairah datang nih ke Kebiri, operasi aja Masya Rasul. Allah. Rasul nggak boleh. La ilaha illallah. Karena pernah dengar juga penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang tadi hadis ya ma'syar syabab, wahai para pemuda menikahlah. Kalau nggak bisa kata Nabi SAW menikah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, istimna itu ada kenikmatan di sana. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW ketika ada dua pilihan di hadapannya, Nabi akan memilih yang paling mudah. Ya. Dan Nabi itu rahmat kepada kaum muslimin. Ketika ada solusi yang di situ ada kenikmatan, Ya. ya, yang kemudian lebih mudah, itu pasti disarankan oleh Nabi SAW. Tapi tidak. subhanallah dalam perkara ini, kata Nabi, kalau nggak nikah, puasa. Nggak ada yang lain. Subhanallah. Masya Allah. Wah, luar biasa nih, sangat gamblang jelas ya Ustaz ya. Dan terkait tadi Ustaz ya, mencari solusi, qadar Allah sudah menikah, alhamdulillah. Kemudian, tetapi nih Ustaz ya, yang dampak buruk maksiatnya adalah kebiasaan buruknya berlanjut. Tontonan pornografinya masih tetap dilaksanakan. Bahkan mengajak pasangannya Ustaz untuk menonton tayangan buruk tersebut dengan alasan untuk lebih membangkitkan gairah lah, kemudian juga mungkin edukasi, ya, edukasi tanda kutip gitu dan sebagainya. Ini gimana Ustaz? Allahu musta'an ya. Yang jelas bahwa ini berarti dia sebetulnya udah gak ada kebutuhan, dia udah punya istri kan. Iya Ustaz. Tapi Kalau dia terus berusaha untuk mendapat kenikmatan dari hal tersebut, maka wallah dia harus banyak-banyak bertaubat subhanallah. agar Allah membersihkan hatinya. Ya, karena di posisinya dia sudah mendapatkan yang halal. Ya, ya. Dosa ketika kesempatannya itu atau ketika kesempatan itu kecil atau ketika hasratnya itu kecil, tapi dia tetap melakukannya, maka dosanya lebih buruk. Allah Akbar. Paham ya? Beda dengan dosa yang memang dorongannya itu kuat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan ada 3 golongan, 3 orang yang mereka di hari kiamat kelak tidak akan dilihat oleh Allah. La yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa? Yang pertama malikun kadzab. Seorang raja yang berdusta. Ini raja, apa dorongan dia untuk berdusta? Dia punya negeri semuanya, Betul. punya Kekuasaan, kekuasaan, harta. tentara dan lain sebagainya. Ngapain bohong? Mhm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ailun mustakbir. Orang fakir yang sombong. Subhanallah. Dia kaya sombong, dia punya sesuatu untuk disombongkan. Tapi ketika miskin tapi sombong, Ya. ini lebih parah. Nggak ada dorongan dia untuk sombong. Kemudian yang ketiga apa? Usyaimir zanin. Seorang yang sudah tua renta, tapi dia berzina. Dorongannya udah nggak ada. Ketika dia melakukan zina itu dosanya lebih parah lagi. Nah sama halnya seperti ini. Jadi dia seharusnya kan udah ada Pasangan, istri, udah ada betul. pasangan. Ya kemudian terkait tadi dia ngajak istrinya untuk nonton. Iya, Ya akhi barakallahu fikli. Nabi SAW mengatakan man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang dia lakukan dan dosa mengajak. Jadi orang yang diajarkan ini kemudian melakukannya dosa dan dia mendapatkan dosa orang tersebut. Tidak akan dikurangi dosanya kata Allah kata Nabi SAW sampai hari kiamat. Jadi kalau ngajak istrinya dosa, dia juga dapat dosanya double jadi. Dosa dia dan dosa istrinya. Jadi
Ya nggak bisa ya, hatta edukasi ya, akhi barakallahu fik, ini semuanya keharaman demi keharaman, hal yang sangat menjijikkan. Kemudian, ya jangankan orang, kita nggak perlu bicara agama, kita nggak perlu bicara dengan agama untuk menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Iya, Ya akhirnya secara moral, secara secara norma. akhlak, adab, norma itu udah Hmm. nggak bisa dikatakan bahwa itu baik. Ya jadi nggak boleh, walaupun dengan dalih edukasi. Ya bisa ada sarana-sarana lain. Jadi bisa baca buku misalnya atau dan lain sebagainya. Al-muhim intinya haram gitu ya. nggak boleh. Yang haram itu nggak boleh dilakukan. Masya Allah. Ya, apalagi dalam hal-hal yang seperti ini yang jelas-jelas keharamannya dan sangat membahayakan. Ini ada kaitannya dengan keburukan dan efek dari dosa yang lalu, saja mungkin melihat yang haram, sehingga mungkin kenikmatan melihat yang halal jadi berkurang. Betul, sahih. Kemudian mencari cara lagi, oh mungkin nonton bareng dan sebagainya itu, dan itu nggak puas saja. Lagi nggak ada cemburunya sama sekali. Betul, Hilang hilang pasangan kecemburuan. nonton yang lain. Allah musta'an. Dan juga memang itu ya, di antara syu'mul maksiyah, ya keburukan maksiat itu bahwa dia kalau seseorang itu udah terbiasa, ini Ibnu Qayyim yang mengatakan, kalau seseorang itu udah terbiasa dengan maksiat, dia awalnya menikmati, awalnya berlezat-lezat, tapi nanti dia akan sampai tahapan bahwa dia udah nggak berlezat-lezat, udah nggak menikmati, tapi dia nggak bisa meninggalkan maksiat tersebut. Jadi terus dosa, tapi nggak dapat benefit apa-apa. Afwan ya, benefit dalam tanda kutip. Ya. Dia nggak punya kenikmatan, nggak berlezat-lezat. Tapi karena udah bercokol, ya keburukan maksiat di dalam hatinya, dia nggak bisa keluar dari maksiat tersebut. Seakan-akan dia harus lihat, seakan-akan dia harus melakukan dosa tersebut, walaupun dia udah nggak berlezat-lezat lagi. Na'udzubillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah hindarkan kita semua dari hal buruk ini, Ustaz. Dan Ustaz, mungkin terakhir ini mau nasihat, Ustaz. Ya, kita tadi Ustaz sudah memberikan solusi terkait bagaimana tayangan-tayangan buruk ini semakin mendekat ke kita, Ustaz, ya. Mungkin dulu untuk bermaksiat perlu effort dan sebagainya. Sekarang makin mendekat ke handphone kita, Ustaz, ya. Kemudian, nah mungkin sekarang kita udah mulai aware nih akan diri kita, kemudian juga mungkin istri kita, anak-anak kita saat ini, yang betapa sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan handphone, sekolah sebagainya, dan pasti itu ada celah-celah peluang setan, Ustaz. Ini gimana, Ustaz, ya? Mohon nasihat dan doa bagaimana melindungi diri kita, anak-anak kita. Mungkin kita ngerangkul nggak bisa, Ustaz, ya, nggak mungkin kita pantengin terus gitu kan ya. Mohon nasihat, Ustaz. Barakallahu fikum ya. Memang sebagai orang tua nih ada challenge lagi nih di zaman-zaman sekarang ya, terutama di zaman HP yang kayak gini-gini ya. Maka Allah Ta'ala alam, kita semaksimal mungkin jagain tuh anak. Ya. Kalau kita nggak bisa pungkiri, hari ini sahabat anak kita ya handphonenya dia. Iya, Ustaz. Sahabatnya anak kita itu handphonenya. Ya. Dia emang nggak keluar lagi, dia nggak main lagi di luar. Cuma dia main di dalam tuh di handphone gitu loh. Dan itu masih apa dia main? Ngelihat apa dia? Ya. Maka kalau bisa ya, jangan buat anak ini banyak kosong. Sibukin tuh anak. Les ini kayak les itu kayak ikut ini ikut itu. Yang penting sibuk. Buat dia capek di harinya, sedikit lihat handphonenya. Ya. Dan terus kasih edukasi tentang dosa haram ini luar biasa gitu loh. Ya. Dan jangan lupa ya, semaksimal-maksimalnya kita tetap wallahu khairan hafidha. Allah yang terbaik dalam menjaga gitu loh. Kita minta sama Allah. Ya, kita minta dengan jujur, ya Allah jagain anak-anak. Jagain diri kita, jagain anak-anak, jagain kaum muslimin dari fitnah bala nih yang sangat besar ini. Yang bisa merontokkan, karena efek ini kan banyak banget gitu loh, bukan masalah efek agama doang, dia efek-efek dunia kayak otaknya jadi kenapa? Kerusakan otak, apa segala macam. Nauzubillah ini. Asar dari maksiatnya begitu bahaya gitu. Dan mudah-mudahan dengan menjaga diri kita dengan menjalankan ketaatan, jadi wasilah Allah jaga kita dan keluarga saja. Masya Allah. Baik, Masya Allah teman-teman sekalian, demikian bahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan sebuah pengingat kita akan dampak bahaya buruk dosa dari pornografi ini, dan semoga Allah hindarkan kita, keluarga kita, keturunan kita, dan umat Islam dari bahaya ini. Dan Masya Allah semoga jadi sebuah semangat buat kita untuk terus menuntut ilmu ya, agar semakin timbul rasa takut, Ustaz, ya, akan terkait hal ini. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khair atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah. Demikian sahabat-sahabat sekalian, brother and sister, bahasan kita pada kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak ya atas atensi kamu untuk terus mengikuti program-program Draba dan Stok kita, dan alhamdulillah, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak nih ya kepada semua teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita.
Terima kasih banyak atas support dari Samase yang telah mensupport kegiatan kita, wardrobe yang kita gunakan. Kemudian silakan untuk bisa teman-teman kepoin di Instagramnya untuk bisa cek toko-toko offline-nya, program-program promonya, program pre-order sebagainya. Silakan menyediakan semua produk dari from top to ya, masya Allah, dari mulai ujung kepala, ada mini head, Mickey head, sampai baju, kemeja, koko, kurta dan sebagainya, sirwal bahkan sepatu. Silakan bisa dicek dan langsung belanja, masya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak pula ke teman-teman yang telah mensupport kita. Mungkin tidak asing ya, buat teman-teman yang sering mengikuti kajian online kita, telah ada Aina Syar'i nih, Masya Allah, produk setia Drabanians, alhamdulillah suka jadi sponsor kajian Clubhouse kita. Dan Aina Syar'i adalah produsen busana muslimah syari yang baru launching di bulan Juni 2021 dengan mengusung konsep comfy yet stylish. Aina menghadirkan kenyamanan di setiap produk yang dibuat dan sampai ke tangan customer. Dan juga Aina memproduksi baju sendiri khusus akhwat ya, dan jadi kualitasnya insya Allah rapi dan akhwatmu bisa tampil sesuai syari insya Allah. Dan produk andalan Aina itu ada gamis set Shane, terdiri dari gamis dari bahan Pretty Woman import warna hitam dengan kombinasi manset berbahan impor dan lengkap dengan khimar. Jadi sisters bisa lengkap punya satu set baju syari. Selain itu juga ada gamis Saint Brini, set Zabaya Green, gamis Karamita Nus Redis, wah Masya Allah, dan khimar Karamita Nus ukuran lengkap dari XL dan tersedia untuk all size. Jadi sisters silakan belanja, brothers belanja buat hadiah pasangan halalnya. Masya Allah, Masya Allah. Buat yang belum juga buat jadi bingkisan calon pasangan halalnya ya. Segera nikah kita insya Allah. Masya Allah, kita, kamu. Bahaya nih. Kelepasan nanti. Lepasan nih, Masya Allah. Baik teman sekalian, terima kasih banyak atas atensi dan waktunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di episode yang akan datang. Dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.